Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sahri sadri wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sebagai insan yang beriman, marilah terlebih dahulu kita memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat, ridho dan karunia-Nya. Kita semuanya masih diberikan kesehatan, keselamatan, umur panjang, kebahagiaan sejahtera. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kang Mas Hadi Purnomo selaku anggota Dewan Pusat yang hadir bersama-sama saya di Batam ini. Yang saya hormati Kang Mas Sugianto selaku Ketua IPSI Provinsi Kepri. Yang saya hormati Mas Budi Krismaryaman selaku Ketua Perwakilan Pusat untuk Provinsi Kepri ini, beserta jajaran pengurus Perwabus. Yang saya hormati Mas Basarisah yang selaku Ketua Cabang Batam beserta pengurus Cabang Batam. Yang saya hormati saudara kami para Wiro Anom secabang Batam dan seluruh Kepri. Juga yang saya hormati ketua cabang, ketua dewan cabang yang mewakili dari cabang-cabang yang ada di Provinsi Kepri yang hadir pada malam hari ini. Para kadang warga, para pamter, para pelatih dan wabil khusus, calon adik-adik saya yaitu siswa tingkat putih yang sebentar lagi akan diwisuda atau disahkan menjadi warga Islamabad. Izinkanlah yang pertama saya menyampaikan permohonan maaf dari Kang Mas Haji Sugianto Reza selaku Ketua Dewan Pusat. Beliau pada malam hari ini tidak bisa hadir di Batam karena beliau ada tugas yang lain, yaitu mendampingi calon Wiro Anom atau siswa tingkat 2 yang malam hari ini ada kegiatan yaitu ke Puncak Lawu ya. Sehingga beliau menugaskan kepada Mas Hadi Purnomo untuk mewakili Dewan Pusat di acara di Batam ini. Selanjutnya yang kedua, atas nama pimpinan pusat saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran kepengurusan yang ada di Kepri ini, yang mana telah dapat melaksanakan beberapa agenda kegiatan baik di bidang organisasi, di bidang teknik, di bidang kerohanian atau pembinaan keesaannya, dan juga pengabdian masyarakat. Ini kami nilai di Kepri ini sudah berjalan sangat baik sekali. Mudah-mudahan ke depan akan dapat lebih ditingkatkan peran sertanya di dalam kegiatan-kegiatan tersebut di masyarakat, sehingga kehadiran Isatrate
di masyarakat dapat dirasakan, yaitu guna manfaatnya terutama dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara, khususnya di wilayah Kepulauan Riau ini. Adik-adik dan saudara semuanya, saya hadir di Batam ini sudah kira-kira 5-6 kali ya. Sejak dulu almarhum Mas Hari Rukanto menjadi ketua Perwabus atau perwakilan pusat di Kepri ini. Dan alhamdulillah malam hari ini saya bisa hadir di sini untuk bersama-sama dengan saudara semuanya kita saling sharing atau tukar pikiran, tukar pendapat, ya, tukar kawruh di dalam keluarga besar Desa Teratu ini. Saudara semuanya dan khususnya adik-adik saya, tentunya saudara sebagai calon warga atau siswa yang telah digembleng dari tingkat polos, jambon, hijau, putih, yang insya Allah nanti mulai tanggal 30 Juli kita sudah memasuki tahun baru Islam atau tahun apa itu Muharram atau Suro. Sehingga dengan demikian selama kegiatan bulan Suro mulai tanggal 30 Juli sampai kalau tidak salah sampai 30 Agustus itu kita keluarga besar Desa Terate punya gawe besar yang dilaksanakan di seluruh Indonesia dan di luar negeri ya. Apa gawe itu? Yaitu wisuda atau pengesahan warga baru, baik itu warga baru tingkat 1 maupun warga baru tingkat 2. Hanya untuk tingkat 1 itu pelaksananya di cabang masing-masing termasuk di luar negeri, sedangkan untuk pengesahan tingkat 2 itu harus di pusat, yaitu di Madiun. Adik-adik sekalian, selama saudara berlatih tentunya suka duka saudara alami ya. Sama kakak-kakak saudara yang di depan ini pun juga mengalami hal yang sama dulu ketika latihan. Saya dengan Mas Hadi Purnomo kebetulan disahkan menjadi warga tingkat 1 bersama-sama. Saya dengan Mas Hadi ini latihan mulai dari anak-anak. Dulu ada kelompok anak-anak, kelompok tanggung, remaja, dewasa, baru bisa disahkan. Itu pun kalau dilihat umurnya kurang ya ora iso, umurnya cukup tapi ibaratnya fisiknya belum sesuai dengan yang diharapkan pun juga ditunda. Saya mulai berlatih di Desa Terate tahun 68. Saya baru disahkan tahun 72. Tahun 70 saya sudah lulus SMA, itu mau disahkan ditolak. Saya kecilin, padahal sudah lulus SMA saya. Tahun 71 mau pengesahan lagi sama Mas Hadi, ditolak lagi. Akhirnya saya dengan Mas Hadi ini baru bisa disahkan tahun 72. 5 tahun saya berlatih. Begitu selesai disahkan, saya tidak tinggal diam. Saya dengan Mas Hadi menjadi atlet. Dulu pertandingan itu tidak seperti sekarang. Kalau sekarang pakai body protector, matrasnya bagus, tempatnya di bawah. Zaman saya dengan Mas Hadi Purnomo tahun 72 Bardisani Cengkling ya kan, suruh jadi atlet itu tanpa body protector, lawaran di ini sudah pakai mori naik di atas panggung ya, tanpa body protector dan tempat matrasnya tidak di bawah. Dulu kalau pertandingan pencak itu seperti tinju, panggungnya 2 meter lebih tingginya, jadi pakai panggung, kemudian matrasnya mohon maaf kalau sekarang lentur tiga ya pena. Zaman saya dengan Mas Hadi bertanding di Stadion Wilis Madiun, matrasnya itu kain goni, kain karung, dalamnya diisi serabut kelapa, di kulitnya kelapa disikat, dikerok, masukkan di dalamnya.
Jadi kalau jatuh ya sakit, atos itu keras. Dan kalau tinju itu dikelilingi dengan tali, ada talinya. Ini pencak orang. Ya, jadi kalau pencak silat itu nggak ada talinya. Jadi kalau misalnya sampai di pinggir kok jatuh, ya lumayan, 2 meter lebih tingginya. Jadi itu pencak zaman dulu seperti itu, tanpa body protector. Aturannya juga tidak seperti sekarang. Kalau sekarang lebih teliti, lebih mempertimbangkan keselamatan secara detail. Makanya pakai pelindung tubuh dan sebagainya. Dulu tidak, dulu hanya aturannya mukul kepala oleh, mukul kemaluan tidak boleh. Sudah hanya itu aja. Parem dengkul, ngikut, nyeruduk ya oleh. Dulu gitu. Pokoknya orang mukul kepala dan kemaluan. Alhamdulillah saya waktu itu saya di kelas A karena badan saya kecil. Begitu mau naik ring itu siangnya diarak keliling kota Madiun. Dari kota Madiun semuanya atletnya Sejatrate. Perguruan dia wis kalah kabeh. Tinggal Sejatrate. Semua atletnya Sejatrate semua. Kemudian diarang keliling kota, ya, karnaval gitu. Lawan kita dari Ponorogo gitu. Dari Ponorogo ini gabungan berbagai macam perguruan. Sejatrate gak enak waktu itu, tidak ada Sejatrate. Dan lawannya waktu itu yang dari Ponorogo ini demonstrasi di jalan itu demonstrasi. Batu dikeproni sirah, prok, batunya pecah. Parut, jadi parutan gini, ya, parut kelapa itu tidak apa-apa. Yang Madiun gak enak pamer gitu tidak ada. Kita jalan biasa. Begitu di atas ring malamnya, dari atlet Sejatrate tidak ada yang jatuh di atas ring. Tapi yang dari lawan kita ada yang tidak sampai satu ronde jatuh, gotong ya. Waktu itu saya kebetulan kelas A. Nah kelas B-nya itu ada dari kita, tapi mendadak waktu mau naik ring kelas B-nya sakit. Terus Mas Imam manggil saya, Dimur naik ke kelas B berani Mas, siap. Karena kebetulan cadangannya juga satu rating dengan saya, dengan Mas Hadi, namanya Mas Teguh. Itu terakhir kerja di Angkasa Pura, tapi sudah pensiun sekarang. Itu kelasnya kelas A. Akhirnya saya dinaikkan ke kelas B, Mas Teguh cadangan masuk di kelas A. Begitu naik di atas ring, saya tidak tahu lawan saya itu perguruannya apa, tidak tahu. Begitu diabani, mulai gitu, mereka nyerang saya menghindar, saya tendang, dia jatuh dari atas ke bawah, naik lagi dia, sampai 3 kali jatuh dari atas ring ke bawah. Begitu jatuh yang ketiga, dia rupanya emosi. Begitu sudah di atas ring lagi, sudah jatuh yang ketiga, begitu naik di atas ring, langsung begitu diberi apa-apa mulai, mereka langsung mukul muka saya. Akhirnya mata saya berdarah, tapi saya tidak jatuh. Kemudian diperiksa oleh dokter, saya masih siap melanjutkan. Tapi akhirnya pertimbangan dari Dewan Juri, saya dinyatakan menang, lawan saya kalah karena mukul kepala. Sehingga mata saya ciri, saya 6 bulan dulu mata saya yang sebelah tidak bisa melihat, saya tutup. Saya dirawat oleh Mas Imam 6 bulan. Akhirnya sembuh. Setelah sembuh saya diajak oleh almarhum Mas Gunung. Mas Gunung ini putranya Yang Tomo Mangkujoyo. Dia anggota marinir, itu juga atletnya Sejatrate kelas bebas. Saya diajak kemana Mas? Ayo Timur, ke Ponorogo. Ngapain Mas? Saya di Bonjang. Ayo melu. Begitu sampai di Ponorogo, dicari lawan saya itu. Saya mau diadu lagi di luar. Ceritanya gitu. Tapi begitu dicari namanya ini, perguruannya adalah kalau tidak salah dulu Batara Perkasa, dicari oleh sesuai alamatnya, ditunjukkan kantornya. Ternyata dia anggota polisi. Mohon maaf. Akhirnya
sama Mas Gunung, karena Mas Gunung marinir ya, diajak keluar mau diadu, mereka minta maaf ya, akhirnya nggak jadi. Itu cerita biyen. Artinya kakak saudara ini juga dulu berlatih seperti saudara. Yang penting semangat ya. Kita punya keyakinan dengan semangat, ketekunan, insya Allah ya, Tuhan akan membantu kita dengan berbagai macam cara. Dan kalau kita sudah disahkan jadi warga, hendaknya kita bisa istilahnya mengabdikan diri pada organisasi ini. Karena apa? Paling tidak kita ini punya pengetahuan melalui Sejahtera ini. Pengetahuan di Sejahtera tidak akan bisa diperoleh di bangku sekolah, di bangku pendidikan tidak bisa. Bahkan kalau saya boleh mengatakan, kita hidup di masyarakat, pengetahuan yang kita terapkan dari hasil pendidikan formal dengan di luar formal, yaitu yang non formal, termasuk pendidikan di Sejahtera itu lebih banyak, yaitu pengetahuan di luar formal. Dan nyun pesor kakak-kakak saudara ini, teori sing daki-daki di sekolah ini diterapnya sudah cocok. Contohnya ada ya saudara kita pendidikannya sarjana teknik, nyambut gawe yang kamu cocok, ini enggak cocok, tapi itu kenyataan. Kenyataan. Oleh karena itu pengetahuan di luar pendidikan formal ini juga sebenarnya mempunyai peranan yang juga tidak kalah penting dibanding pendidikan formal. Nah, Sejahtera ini termasuk salah satu lembaga pendidikan non formal. Kita mendidik panjenengan, kita mendidik warga kita, mendidik anggota kita untuk menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur, tahu benar dan salah, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Itulah yang diajarkan oleh Sejahtera. Ya. Kalau kita mau mencermati dalam kurikulum Sejahtera itu sudah cukup terinci, ya, sudah terinci sekali. Mulai dari pendidikan di bidang teknik sudah ada kurikulum polos, latihannya kudu ini, jambon ini, hijau, putih, materinya sudah terbagi, sename sampai piro, jurusnya sampai piro, pelajaran yang lain apa sudah, termasuk pendidikan kerohaniannya, keesaannya itu sudah terbagi. Polos itu keesaannya ini, jambon ini, hijau ini, itu sudah. Kalau itu bisa diterapkan dalam proses latihan desa terate, insya Allah akan menghasilkan warga yang benar-benar sesuai dengan harapan kita. Di bidang tekniknya yang mumpuni, di bidang kerohanian atau keesaannya pun juga tidak kalah, tidak ketinggalan. Jadi ini yang nanti akan membentuk karakter sebagai warga Sejahtera, sebagai seorang Esaya. Oleh karena itulah dari sekalian, kalau nanti dalam mungkin sudah atau belum diseleksi, kalau mungkin nanti pada saat diseleksi dinilai masih kurang, pengesahannya harus ditunda tahun depan, tidak usah takut, tidak usah ragu-ragu, tidak usah berkecil hati. Ikuti terus latihan. Justru akan semakin mendalam, semakin matang. Ya. Mohon maaf, saya dengan Mas Haji ini usianya sudah 70-an tahun. Tapi nek kon pencak gak kalah. Ya, betul. Artinya gerak pencaknya itu seketok. Jadi adik-adik sekalian, kita berlatih ini intinya kita membangun, mendidik jasmani ya rohani. Harapan dari Sejahtera setelah saudara berlatih di Sejahtera ini akan mempunyai karakter sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Sejahtera, oleh orang tua, oleh masyarakat. Ya. Ini yang perlu kita dalami. Adik-adik sekalian, Sejahtera adalah satu organisasi sosial
organisasi olahraga, yaitu organisasi bela diri pencak silat. Esatrate bukan organisasi massa yang ingin mencari anggota, mencari massa sebanyak-banyaknya, tidak. Kita tidak pernah masang pengumuman penerimaan siswa baru Esatrate, tidak ada. Ya. Kemudian Esatrate juga bukan organisasi politik, bukan organisasi yang bernaung di bawah partai politik, bukan. Esatrate tidak berafiliasi pada partai politik manapun, dan Esatrate tidak terikat kepada partai politik manapun. Lalu Esatrate itu apa? Esatrate itu organisasi persaudaraan. Yang dibangun di Esatrate adalah persaudaraan yang tulus ikhlas. Kita bersaudara ini tulus ikhlas. Persaudaraan yang tumbuh dari hati ke hati, bukan karena panjenengan dipaksa untuk masuk Esatrate, bukan. Jadi kalau kita mencari siswa tidak dengan cara-cara kita memaksa, tidak. Tumbuh atas kesadarannya sendiri. Jadi Esatrate itu organisasi yang dibangun adalah rasa persaudaraan. Persaudaraan yang bagaimana? Persaudaraan yang tulus ikhlas, persaudaraan yang tumbuh dari hati ke hati, persaudaraan yang tidak membedakan latar belakang kehidupan kita masing-masing. Apakah itu suku, agama, ras, golongan, pangkat, derajat, kekayaan, tidak. Jadi kita tidak boleh, kalau kita sudah kumpul seperti ini, lalu kita membedakan, sing Islam rono, sing Nasrani rono, Aceh rono, sing Bali ning kene. Enggak, kita bercampur baur ini, ya inilah Esatrate. Jadi Esatrate ini sangat majemuk, sangat heterogen, dari Aceh sampai Papua kita ada. Alhamdulillah saat ini, kalau kemarin waktu almarhum Mas Maji, ya, ketua umum pusat yang dulu meninggalkan kita, waktu itu kita baru memiliki cabang di provinsi. Kalau sekarang provinsi kita itu 34, tapi waktu Mas Maji meninggalkan kita tahun 2015, kita baru punya, kalau tidak salah, 28 provinsi aja yang ada. Tapi alhamdulillah berkat doa restu, dukungan, dan semangat dari keluarga besar Esatrate, saat ini kita sudah memiliki cabang di 34 provinsi di tanah air. Semua provinsi sudah ada, hanya jumlah cabangnya yang belum terpenuhi semua, ya. Belum terpenuhi semua. Saat ini kita mempunyai yang terakhir, nomor induk cabang terakhir 354 cabang, yaitu kota kabupaten. Cabang itu kota kabupaten di Indonesia. Dari 34 provinsi itu kalau tidak salah jumlah kota kabupaten ada 514 kota kabupaten di Indonesia. Berarti masih ada tugas kita untuk mengembangkan Esatrate di kota kabupaten yang belum ada, terutama kalau di, mohon maaf ini kondisi saya dengan Mas Yadi ini terlalu capek ini, karena ya terus siang malam kita kegiatan terus. Jadi masih ada di daerah Sumatera ini yang belum terpenuhi. Misalnya Aceh belum semuanya, Sumatera Utara belum semua. Jadi masih banyak tugas kita. Dan di luar negeri, alhamdulillah saat ini kita sudah punya cabang khusus di luar negeri, yaitu ada 28 cabang khusus di luar negeri. Masih banyak juga tugas kita di luar negeri. Karena apa? Kita keluarga besar Esatrate punya keinginan agar pencak silat ini bisa masuk menjadi salah satu cabang di Olimpiade, ya, Olimpiade olahraga tingkat dunia. Syaratnya untuk bisa masuk itu harus ada
minimal 50% plus 1 negara yang punya pencak silat. Jadi masih banyak negara yang belum, karena sampai hari ini di Olimpiade pencak silat belum dipertandingkan. Ya, alhamdulillah saat ini kita sudah ada di Timor Leste, ada di Brunei, Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, kemudian di Malaysia, Singapura. Malaysia itu ada 6 apa 7 cabang gitu. Mas Basuri yang tahu persis ini. Di Jepang kita ada, di Arab kita ada 3 cabang di sana. Ada di Jeddah, ada di Mekah, ada di satunya di Riyadh atau di mana. Di Kairo, di Mesir ada. Nah, ini masih banyak tugas kita ke depan. Saudara sekalian, SZRT mendidik kita ini untuk menjadi seorang Ezayer. Cirinya seorang Ezayer itu apa? Orang Ezayer atau yang memiliki yaitu karakter sebagai warga SZRT, yang pertama sesuai dengan tujuan SZRT, yaitu menjadikan kita ini menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur, tahu benar dan salah, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Kita tidak boleh memaksakan saudara kita harus ke sini, tidak. Kita berikan kebebasan. Mungkin di sini mayoritas beragama Islam, tapi saudara kita di Bali mayoritas di sana Hindu Bali. Tapi kita tetap guyub rukun. Di NTT, sebagian Maluku, Papua, di sana mayoritas beragama Nasrani. Ada Kristen, ada Katolik di sana. Bahkan ada juga saudara kita yang menganut aliran kepercayaan. Monggo, selama itu diakui, disahkan oleh pemerintah. Monggo. Ya. Itu yang ada di ZRT. Yang kedua, sebagai warga ZRT kita harus punya watak sifat, yaitu pemberani, tidak takut mati. Ini jangan diartikan sempit. Berani, tidak takut mati diartikan sempit, pokoknya ada orang melihat saya tak pukuli, tak ajak berkelahi, mulai aku kalah, aku nekak nih ya. Dulu ZRT kita keroyok. Itu bukan seperti itu ya. Pemberani tidak takut mati itu artinya kita sebagai warga ZRT itu harus berani menghadapi tantangan dalam kehidupan, karena kita hidup sejak di kandungan orang tua, yaitu kandungan ibu, sampai kita lahir, sampai nanti kita meninggal ya, meninggalkan dunia ini, terus kita akan dihadapkan oleh masalah ya. Di dalam kandungan, ketika kita masih dalam kandungan, masalahnya apa? Yaitu bagaimana ibu kita mendapatkan gizi untuk memberikan atau menyuapi atau memberikan makanannya kepada diri kita ketika kita di dalam kandungan. Begitu kita lahir, masalahnya juga bagaimana orang tua kita mencari nafkah untuk menghidupi kita. Ya minumnya, ya makannya, setelah menginjak besar ya pendidikannya ya, dan macam-macam. Ini kita menghadapi terus tantangan. Kalau kita nanti sudah remaja, ya sekolah, mungkin sampai di perguruan tinggi, kuliah, akhirnya kita kerja, juga kita dihadapkan dengan masalah pekerjaan kita. Kita berkeluarga, masalah keluarga juga muncul. Ya. Nanti kita mau kembali meninggalkan dunia pun kita juga akan menghadapkan atau dihadapkan dengan masalah. Sampai sejauh mana persiapan kita ya, untuk menghadapi kita kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa.